Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter @mistinim yang berjudul Loker Meja, bagian kedua. Buat teman-teman yang mau langsung membaca cerita ini bisa langsung mengunjungi akun Twitter @mistinim yang linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Semesta selalu mempunyai maksud tertentu akan apa yang terjadi. Manusia dan semua yang ada hanyalah sebuah benda kecil yang tak luput dari kuasa Sang Pencipta. Begitu pula kehidupan. Tabur tuai selalu ada. Siapa yang menanam, ialah yang akan memetik hasilnya. Keesokan paginya, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Bahkan aku menjadi orang pertama yang ada di kelas. Suasana begitu hening. Tak ada suara gaduh yang biasanya selalu terdengar ketika aku datang ke sekolah. Entah mengapa, aku merasa sangat cemas kali ini. Berulang kali ku tatap layar handphoneku untuk memastikan pesan masuk dari Tasya. Masih jam 6.10, gumamku sambil menoleh ke arah kanan dan kiri. Sesekali menatap tajam ke arah meja Dian. Perasaan tak enak seketika muncul manakala aku merasakan sesuatu yang ada di mejanya. Entah hanya perasaanku atau memang sebenarnya ada. Tapi aku sama sekali tidak berniat membuka loker meja itu lagi, kecuali memang Reno yang memintaku. 30 menit sudah berlalu, namun aku masih tak mendapati Tasya dan Reno. Perasaanku tak karuan memikirkan keduanya. Tapi setelahnya yang membuatku sangat terkejut, aku malah mendapati seorang gadis berpakaian rapi dengan rambut indahnya yang terurai begitu saja berlalu di hadapanku. Bukan hanya aku yang terkejut, tapi juga beberapa temanku yang sudah hadir di kelas turut menyaksikan hal itu. Setelah sekian lama ia tak ada kabar, akhirnya ia kembali dengan perawakan yang cukup memprihatinkan. Itu Dian, batinku dalam hati. Bola mataku tak henti mengikuti setiap langkah gadis itu. Aku seketika bergidik ngeri melihatnya. Tubuhnya tampak kurus, hanya menyisakan sedikit daging yang membalut tulangnya, seperti sedang digerogoti penyakit. Wajahnya pucat dengan kantung matanya yang tampak hitam, sorot matanya pun tiada arti. Apa yang terjadi? Seketika aku teringat dengan ucapan Reno siang itu. Tapi setelah nanti kehamilannya mencapai 7 bulan, dia bakal balik lagi ke sekolah. Apakah ini berarti Dian sudah mencapai kehamilan 7 bulan? Aku tak mengerti. Kuperhatikan ia tak ada tanda bahwa ia sedang hamil seperti yang dibicarakan oleh Reno. Beberapa temanku tampak mendekat kepada Dian dengan penuh rasa penasaran. Satu persatu dari mereka melontarkan pertanyaan yang sama berulang kali. Namun tak ada jawaban apapun dari Dian. Ia hanya menatap kosong. Aku masih tak mengerti apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah yang dikatakan Reno tentang tumbal itu benar adanya? Beberapa saat kemudian, aku larut dalam lamunanku. Sementara itu, pikiranku tak henti menerka apa yang selanjutnya akan terjadi dengannya. Tapi, seketika lamunanku buyar ketika aku menyadari gadis berambut indah dengan bandana putih yang menghiasinya datang menghampiriku. Tasya? Aku sungguh senang tak bisa kuungkapkan. Segera aku peluk erat Tasya yang sudah berada di hadapanku. Kamu gak apa-apa? Tanyaku kepada Tasya. Ia tak menjawab apapun, hanya melempar senyum tipis kepadaku sambil menggelengkan kepala, tanda ia baik-baik saja. Aku sungguh senang mendapati ia sudah lebih baik dari kemarin. Tapi tiba-tiba ia menjadi sangat kebingungan setelah menyadari seseorang di antara kami kembali hadir di sekolah. Dian? Tanyanya dengan mata melotot seakan tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Iya, Dian masuk hari ini. Tapi kok ada yang beda ya dari dia? Kayak orang sakit kan? Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh sama dia. Balasku meyakinkan ucapannya bahwa aku memikirkan hal yang sama dengannya. Sedetik kemudian Reno datang menghampiri kami dengan tatapan yang tak menyenangkan. Sepertinya ia mengetahui sesuatu yang buruk. Benar kan kataku, dia masuk? Aku melongo mendengar pernyataan Reno sambil mengangguk perlahan mengiyakan ucapannya. Sedangkan Tasya hanya tampak kebingungan di sampingku. Sebab ia pun belum tahu sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno. Aku berusaha mendekat, membisikkan sesuatu kepada Reno. Benda itu ada di mana?
Aku tak ingin Tasya dengar lebih dulu, karena aku takut ia akan terkejut dengan apa yang aku saksikan kemarin. Reno menatapku seketika, dengan tatapan yang penuh arti, kemudian menarik tanganku untuk mengajak aku pergi menjauh dari Tasya terlebih dahulu. Tasya pun tampak kebingungan dengan sikap kami, tapi ia hanya diam tak berani berkutik. Aku bawa, tapi masalah ini cukup rumit. Kalau benar kehamilannya mencapai 7 bulan, sudah pasti dia akan dihabisi malam nanti, jelas Reno. Jantungku berdegup kencang setelah mendengar penjelasannya. Pikiranku tak henti mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Memang di mana Pak Romi akan menghabisi dia? Memang bisa? Tanyaku. Aku hanya ingin memastikan sesuatu darinya. Sore hari, pukul 17, ketika anak-anak seluruhnya pulang, jawabnya. Ia seperti memaksaku untuk menebak apa yang akan terjadi setelahnya. Aku tak mengerti, sungguh rumit rasanya. Maksudnya? Tanyaku sekali lagi dengan nada sedikit memaksa agar Reno menjelaskannya kepadaku. Dian bakal tetap di sini sampai seluruh anak di sekolah ini pulang, dan hanya tersisa Pak Romi dan dia di sekolah. Tapi, bukannya guru-guru juga harus pulang setelah jam 17? Ya, tapi ada jalan yang tidak semua orang tahu di sekolah ini. Di belakang sana, dekat bak sampah ada gerbang yang dikunci. Siapapun tidak bisa keluar masuk lewat sana, kecuali yang memiliki kuncinya. Dan kamu bisa tebak? Apa Pak Romi yang punya kuncinya? Aku sedikit ragu, tapi sekali lagi ku ingat seseorang yang ada di hadapanku ini mengetahui sesuatu yang tidak semua orang tahu. Satu-satunya orang di sekolah ini, dia bakal bawa Dian keluar sekolah setelah jam 17 dan kembali pukul 20, jelasnya lagi. Entahlah, jantungku seakan berhenti sekian detik, membayangkan apa yang akan terjadi dengan Dian setelah ini. Gimana kamu tahu semua itu? Terus apa rencanamu? Dan lagi aku bertanya mengenai hal yang tak aku mengerti darinya. Aku sudah lama memperhatikan hal itu. Terakhir 3 tahun lalu, ia mencari tumbal dari muridnya. Dan ketika waktu itu tiba, kita naik ke lab kimia, bawa daun kelor dan juga kemenyan. Kemenyan? Daun kelor? Untuk apa, Ren? Kamu jangan aneh-aneh ya. Aku nggak mau nyawa kita jadi tanggungannya. Entah niat apa yang akan ia lakukan malam ini. Aku sungguh tak ingin terlibat dengannya jika nyawa yang menjadi taruhannya. Aku jelaskan nanti. Bahan itu biar aku yang bawa. Kamu cukup temani aku aja. Dan jangan sampai Tasya tahu. Dia cukup sensitif setelah kerasukan kemarin. Bisa-bisa dia jadi sasaran berikutnya. Jelasnya lagi, cukup membuatku mengerti tentang niatnya malam ini. Aku benar tak ingin siapapun menjadi korban. Tapi tentang ucapan Pak Ilham, semakin membuat cemas yang berlebihan. Masih pagi udah gini, ada-ada aja. Keluhku pagi ini. Aku tak melihat batang hidung Reno lagi. Ia meninggalkanku masuk ke kelas terlebih dahulu. Sementara aku kini memilih duduk di gazebo dekat taman untuk sedikit membuang energi negatifku. Berulang kali hanya terpikirkan bagaimana cara menjawab jika Tasya bertanya. Aku tak ingin ia tahu niatku kali ini. Terlebih karena ucapan Reno. Beberapa jam sudah berlalu. Nampaknya juga Tasya tak ingin mengetahui sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno tadi. Baguslah, setidaknya biar aku selesaikan ini dulu baru cerita ke Tasya, ucapku dalam hati. Kamu nggak mau nyamperin Dian? Kok dia diam aja sih? Mukanya pucat. Terus kalau dia sakit kenapa maksain berangkat sih? Seketika Tasya melontarkan pertanyaan kepadaku. Enggak deh Syah, jangan diganggu dulu si Dian. Jawabku dengan penuh keraguan. Tapi bagaimana lagi, hanya ini cara satu-satunya agar Tasya tidak mencari tahu lebih dalam tentang apa yang akan terjadi dengan Dian. Syah, hari ini kamu dijemput siapa? Kakak mungkin. Sebenarnya aku mau ajak kamu main, bisa nggak? Kenapa di saat yang tidak memungkinkan ini, Tasya malah mengajakku untuk main? Maaf Syah, aku nggak bisa. Kamu pulang duluan aja ya. Bagaimanapun, rencana ini tidak boleh gagal. Walau dengan berat hati, aku menolak ajakan Tasya. Setelah mendengar jawabanku, wajahnya terlihat murung. Sepertinya ia memang merasa ada yang sedang aku tutupi. Ya mau bagaimana lagi, aku duluan aja ya. Tasya meninggalkanku sendirian di dalam kelas. Sekarang aku hanya menunggu Reno kembali ke kelas untuk menemuiku. Tapi kapan ya? Kutatap jam dinding kelas sudah menunjukkan pukul 16.50. Artinya 10 menit lagi gerbang sekolah bakal ditutup.
Anak-anak yang tersisa di sekolah pasti juga akan diusir oleh satpam. Lama nunggu. Suara itu terdengar begitu jelas di dekatku. Itu adalah Reno. Ia kembali dengan membawa ransel besar yang entah apa isinya. Lumayan, jadi kita harus kemana? Bukannya sekolah sebentar lagi ditutup? Tanyaku kepada Reno yang masih terlihat ngos-ngosan setelah berlari. Keluar dulu dari sekolah. Nggak sengaja tadi aku lihat Pak Romi udah bawa Dian pergi. Jelasnya cukup membuatku berpikir kesekian kalinya cara untuk masuk ke sekolah ini tanpa diketahui Pak Romi. Terus kita masuk lagi lewat mana? Aku bertanya lagi untuk memastikan. Gak usah banyak tanya, ikut aku aja nanti. Ayo keluar dulu. Entahlah, sepertinya ia tidak punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaanku yang memerlukan penjelasan panjang. Reno segera menarik tanganku untuk keluar dari kelas. Kami kemudian berjalan melewati koridor kelas. Beberapa kelas sudah terlihat gelap dan sunyi, sepertinya murid-murid lain memang sudah pulang. Aku gak punya banyak waktu buat menjelaskan semua pertanyaan kamu. Tinggal ikutin aja semua perintahku biar ini cepat selesai. Reno kembali menjelaskan kepadaku alasannya tak menjawab pertanyaanku. Persis dengan dugaanku. Ia memang tak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal seperti itu. Kami sudah keluar dari wilayah sekolah. Sepertinya tidak ada yang curiga mengapa kami pulang begitu larut dari yang lainnya. Kita tunggu waktunya tiba di warung itu ya, biar nanti aku jelaskan lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Kupercayakan semua pada Reno karena aku yakin ia bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Kemudian kami mampir ke sebuah warung makan sederhana yang terletak di seberang sekolah kami, sembari mengisi perut dan berdiam menunggu waktunya tiba. Kamu yakin Pak Romi kembali jam 20 tepat? Yakin. Lagi pula sekolah kan memang sepi kalau jam segitu. Pak Satpam aja nggak berani nginep. Jelas Reno sambil menyeruput es jeruk yang ada di hadapannya. Jadi, Pak Romi manfaatin situasi itu buat melancarkan ritualnya. Aku memang banyak bertanya kepadanya. Tapi aku memang ingin tahu alasannya melakukan ritual keji semacam itu di sekolah. Apalagi korbannya murid sendiri. Ceritanya panjang. Yang aku tahu, ritual itu memang sudah terjadi sejak lama, tanpa sepengetahuan guru manapun. Walau banyak laporan yang masuk tentang tindak kekerasan dan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Pak Romi, tapi semua pengaduan itu ditolak. Sebab tidak ada bukti, karena kamu tahu sendiri, dari lorong lantai atas sampai lab kimia nggak ada CCTV. Jadi mudah aja Pak Romi melakukan itu. Tapi emang dari awal tujuannya buat ritual itu ya? Enggak, awalnya karena Pak Romi emang punya ketertarikan seksual sama muridnya. Terus ada salah satu korban yang lapor ke orang tuanya, bahkan sampai depresi. Akhirnya orang tua dari anak itu nggak terima dan minta pertanggungjawaban ke Pak Romi. Terus, kenapa sekarang malah jadi ritual? Katamu keluarganya disantet. Kok nggak masuk akal buatku? Aku semakin bingung dengan pernyataan Reno. Bagaimana bisa hal itu disangkut pautkan dengan hal mistis semacam itu? Tidak masuk akal. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Setelah orang tua korban minta pertanggungjawaban, ternyata Pak Romi nggak mau bertanggung jawab. Karena korbannya depresi berat dan akhirnya meninggal, dari situlah dendam itu bermula. Sakit hati yang dialami keluarga korban membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal keji dengan mengirimkan semacam santet kepada keluarga Pak Romi. Tapi sialnya yang kena malahan anak dan istrinya. Dari situ Pak Romi nggak tinggal diam. Dia pun pergi ke dukun untuk mengirim balikan santet itu. Tapi sayangnya usahanya nggak cukup kuat. Sampai dukun itu selalu minta tumbal untuk memperkuat santetnya. Kamu serius? Aku mulai paham dengan penjelasan Reno. Tak menyangka sekeji itukah sampai harus mengorbankan banyak nyawa demi urusannya sendiri. Aku berguru dengan seseorang di padepokan. Gak perlu aku jelasin panjang lebar sampai aku bisa tahu sedetail itu. Tak kusangka, ternyata Reno memang bukan sembarang orang. Ia bisa mengetahui tentang hal itu saja sudah cukup hebat. Sebentar lagi pukul 20. Ini yang kubawa di tas ada beberapa tangkai kelor sama kemenyan. Gunanya kemenyan untuk mengalihkan seluruh hal gaib yang ada di sekolah. Jadi mereka gak bisa ganggu kita. Dan kelor ini kamu juga bawa ya untuk antisipasi. Lanjut Reno menjelaskan kepadaku. Antisipasi? Udah bawa aja. Ayo cepat kita bergerak. Mereka pasti udah sampai. Kami segera berjalan dengan waspada agar tidak dicurigai oleh siapapun. Tujuan kami sekarang adalah gerbang yang terletak di belakang sekolah. Itu mobil Pak Romi. Mereka sudah sampai. Bagaimana bisa mobil itu sudah sampai di sana tanpa tanda-tanda apapun? Bahkan lebih cepat tiba dari kami
yang sudah berjaga sejak sore tadi. Iya, pasti lewat jalan lain. Makanya kita nggak tahu. Ayo lewat sini. Kami memperlambat langkah kami dengan penuh hati-hati agar kedatangan kami tidak diketahui oleh Pak Romi. Aku hanya memperhatikan Reno yang sedang menoleh ke arah gedung sekolah, tepatnya di lab kimia. Namun, lain yang terpikirkan olehku, bagaimana mungkin kami bisa masuk tanpa kunci? Tapi pertanyaanku itu seketika terjawab. Entah bagaimana caranya, ia menggenggam gembok itu dengan kuat sehingga bisa terbuka dengan sendirinya. Udah aku bilang, ini gampang. Ayo. Kami mulai masuk ke area sekolah. Tujuan kami hanya satu, naik ke lantai 2 untuk menuju ke lab kimia. Mungkin ini akan lebih cepat jika tidak ada gangguan. Terlebih jarak kami dengan lab itu tidak terlalu jauh. Setelah sampai di lantai 2, persis di depan tangga tolong jaga aku, biar aku nyalakan dulu kemenyannya. Perintah Reno dapat kupahami dengan baik. Aku tinggal menuruti setiap instruksi yang dia berikan. Di sini, biar aku nyalain dulu. Jangan menghidupkan senter walau gelap banget. Saking gelapnya, bahkan aku tak bisa melihat apapun selain kaca-kaca yang terkena pantulan cahaya dari lampu utama yang berada di lapangan. Reno segera menghidupkan kemenyan menggunakan korek kayu yang ia bawa, sambil membacakan sesuatu yang entah aku tak mengerti artinya. Tangan kanannya terikat dengan tasbih yang ia genggam dengan kuat. Kamu percaya nggak? Banyak makhluk di sini yang mulai mendekat, bahkan berusaha menyentuh kamu. Tapi uniknya, mereka kayak terpental gitu. Kamu punya kodam ya? Apa maksudnya tiba-tiba Reno mengatakan itu kepadaku? Itu hanya bercanda kan? Hush, jangan aneh-aneh ah. Ayo cepat selesaikan, biar kita cepat pulang. Walau sebenarnya aku tidak terlalu takut dengan hal seperti itu. Tapi aku tidak tahan melihatnya terus tersenyum kepadaku. Iya, bawel. Udah ayo. Langkah pelan tapi pasti, itulah kami. Menyusuri gelapnya lorong sekolah tanpa cahaya sedikit pun yang menyinari. Itu membuat kami sedikit kesulitan untuk mencari letak lab kimia. Walau sebenarnya kami sudah hafal betul denah sekolah. Tapi apa salahnya untuk tetap memastikan dengan detail setiap sudut bahkan ruangan di sekolah ini. Ah, sakit pak, sakit. Langkah kami terhenti manakala mendengar suara jerit seseorang dari salah satu ruangan yang ada di hadapan kami. Yang mana? Kanan atau kiri? Sudah pasti suara itu datang dari ruangan di sebelah kiri kami, tepatnya lab kimia. Apa itu suara Dian? Aku hanya bisa bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin aku mengeluarkan suaraku sekarang? Berbisik saja pasti akan terdengar karena saking sepinya sekolah ini. Reno yang ada di hadapanku langsung membalikkan badannya, lalu memberikan isyarat tangan yang menunjuk ke arah ruangan yang ada di hadapan kami. Labnya nggak dikunci, tapi kita nggak boleh masuk sekarang. Biar Pak Romi menyelesaikan dulu persalinannya, bisik Reno kepadaku, lalu mengajakku bersembunyi di balik tembok yang terhalang oleh beberapa tanaman besar. Persalinan? Apa maksudnya Reno? Apa memang benar Pak Romi melakukan persalinan secara paksa kepada janin yang baru berusia 7 bulan? Pantas saja Dian menjerit, sudah pasti sangat sakit. Setelah bayi itu berhasil lahir dan dibunuh, Pak Romi bakal keluar dari lab buat bawa bayi itu ke mobil. Setelah itu, kita bisa masuk buat bawa Dian keluar, jelas Reno dengan berbisik kepadaku. Bagaimana kalau Pak Romi menyadari kalau kita bawa Dian keluar? Kan kita keluar juga pasti lewat jalan tadi. Kita bawa Dian ke bawah dulu, sambil memantau Pak Romi keluar dari mobilnya. Aku menyimak seluruh penjelasan Reno dengan baik, dengan harapan semuanya berjalan lancar saat kami melakukan misi penyelamatan itu. Kami hanya menunggu di tengah gelapnya malam yang sunyi. Sesekali kulihat Reno seperti sedang memperhatikan sesuatu. Namun setelah aku ikut memperhatikan, tak ada apapun yang kudapati. Aku merasa malam ini begitu lambat. Kutatap jam tangan yang melingkar di tangan kiriku masih menunjukkan pukul 20:15. Sayup-sayup kembali terdengar suara rintihan dari dalam. Tapi aku tak bisa berkutik. Aku hanya menunggu saat dimana Pak Romi keluar dari lab itu, kemudian membawa Dian pergi dari sini. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar suara gagang pintu terbuka. Penampakan seperti apa yang akan kami lihat malam ini? Benar saja, dari arah dalam lab itu terlihat siluet lelaki berbadan tinggi sedang menenteng kantung plastik di tangan kirinya, kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Ini saat yang tepat. Aku tak ingin membuang waktuku untuk berlama-lama di sini. Segeralah kami masuk dengan langkah penuh waspada ke dalam lab kimia. Ini bercak apa?
Tanyaku yang sedang memandang heran ke arah lantai yang penuh dengan bercak. Tapi aku tak bisa melihat bercak apapun. Jangan menghidupin senter. Reno menghentikanku yang hendak menghidupkan senter. Ah iya, aku lupa. Di mana ruangannya? Di situ, tepat di hadapanmu. Jantungku berdegup begitu kencang. Aku tak ingin membuka pintu yang terhalang oleh kaca buram itu. Biar aku duluan, kita nggak punya banyak waktu. Pintu itu terbuka lebar. Seketika mengeluarkan bau darah menyeruak ke seluruh ruangan yang bercampur dengan bau alkohol. Beberapa wadah tertata rapi di atas nampan, di sisi kanan ranjang pasien. Meski aku tak dapat melihat dengan jelas seisi ruangan itu, tapi aku bisa melihat seseorang yang tengah terbaring di atas ranjang pasien, dengan setengah badannya yang tertutup kain putih. Itu Dian. Tubuhku bergetar hebat manakala aku semakin mendekat ke arahnya. Tepat di hadapannya, kain putih yang kulihat dari jarak jauh itu rupanya tidak seluruhnya putih, melainkan sudah terlihat beberapa darah yang meresap ke dalam kain putih itu. Dian, kamu gak apa-apa? Aku berusaha mengajaknya berkomunikasi. Kuusap wajahnya yang sudah dibanjiri keringat. Ia hanya menangis tak menjawab pertanyaanku. Kesadarannya pun mulai menurun. Sepertinya dia dibius. Kamu keluar dulu cepat, biar aku gendong Dian ke bawah. Ayo, kuat ya. Reno dengan sigap mengangkat tubuh Dian yang masih terbaring di atas ranjang, lalu menggendongnya keluar menuruni tangga. Sungguh, aku tak menyangka harus menyaksikan hal mengerikan seperti ini. Namun tak ada waktu lagi untukku berpikir. Aku pun ikut menuruni tangga dengan penuh hati-hati. Kulihat Reno sudah berdiri di dekat kantin yang jaraknya tak jauh dari jalur keluar satu-satunya. Sementara itu, aku tertinggal begitu jauh darinya. Tapi tak sempat aku menyusul langkahnya. Lelaki itu sudah kembali, mulai mendekat ke arahku yang masih berada setengah jalan di tangga atas. Mampus, gimana ini? Tubuhku bergetar seluruhnya, jantungku berdegup kencang. Aku tak bisa memberanikan diri untuk menuruni tangga. Terpaksa aku kembali naik ke atas lalu bersembunyi di tempat semula aku dan Reno bersembunyi. Langkah itu kian terdengar, mendekat ke arahku, dan berhenti tepat di depan pintu lab kimia. Namun, yang membuatku semakin ketakutan manakala Pak Romi malah berjalan ke tempat persembunyianku, bukan masuk ke dalam lab kimia. Entahlah, kakiku gemetar hebat rasanya begitu lemas. Padahal ingin rasanya aku berlari dari tempat itu. Aku melihat suatu benda menyerupai pisau bedah tengah digenggam oleh tangan kanan Pak Romi dengan langkahnya yang semakin mendekat ke arahku. Apa tujuannya ia membawa itu? Aku tak tahan untuk terus bersembunyi. Dengan sekuat tenaga, aku berlari keluar dari tempat persembunyianku dan hendak menuruni tangga. Ketemu, anak kurang ajar. Mau lari kemana kamu? Sialnya, Pak Romi pun ikut mengejarku. Mustahil aku berlari. Dengan langkahku, sudah pasti bisa dikejar dengan langkah panjang Pak Romi. Aku berusaha berlari sekuat tenaga. Sementara itu, Pak Romi semakin dekat denganku. Mungkin jaraknya hanya 50 meter dariku. Benda itu melayang tepat di sisi kananku, menggores lengan gempalku yang tak tertutup lengan baju. Rasanya perih, tapi ini bukan saatnya aku berhenti. Mau lari kemana anak ini? Lepasin nggak? Aku berteriak dengan sekuat tenaga, berharap Reno datang menolongku. Siapa yang kamu cari? Nggak akan ada yang menolong kamu. Pak Romi terus berusaha menutup mulutku, lalu mendekap tubuhku dengan sangat kuat agar aku tidak bisa bergerak. Aku masih berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang kumiliki. Sampai aku tak sadar, rupanya lelaki brengsek itu mulai menyuntikkan sesuatu kepadaku. Sialan, apa itu? Berani-beraninya kamu ikut campur. Rasakan ini, biar kamu jadi korban penggantinya. Sial, aku mulai kehilangan kesadaran. Tapi sayup-sayupku dengar suara Reno ada di dekatku. Entah itu benar Reno atau halusinasiku. Hei, bangun. Ayo sadar. Tamparan keras yang mendarat ke pipiku seketika membuatku tersadar. Aku terbaring di atas trotoar yang keras dan dingin. Di sekitarku terdengar suara sirene mobil yang begitu keras menyambutku. Aku di mana? Ketika aku tersadar siapa yang ada di hadapanku, membuat air mataku seketika tumpah. Reno menatapku khawatir.
Wajahnya sudah berlumuran darah dengan lengannya yang sudah terbalut perban putih. Apa yang terjadi dengannya? Aku berhasil menyelamatkan kalian berdua. Aku berhasil. Ia pun ikut menangis ketika melihatku tersadar. Terlihat begitu jelas rasa puas dalam dirinya. Ia hampir mengorbankan nyawanya hanya untuk kedua temannya. Aku tak tahu kejadian apa yang sudah ia lalui malam itu. Yang pasti, sejak kejadian itu, Pak Romi berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, keluarganya, kami tak tahu menau tentang itu. Bahkan sudah tak ingin mencari tahu tentangnya. Seminggu setelah kejadian itu, sekolah dibuat gempar. Penemuan beberapa kain kafan di belakang sekolah juga membuktikan perbuatan keji yang dilakukan olehnya. Sementara itu, kondisi Dian setelahnya menjadi depresi. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin membaik. Aku pun jadi dekat dengan Reno, dan akhirnya aku bisa menceritakan ini semua dengan Tasya. Aku tak tahu kalau malam itu Reno tidak datang menyelamatkanku, akan jadi apa aku. Sekian bagian kedua atau bagian terakhir dari cerita Loker Meja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.